Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rizky Arisandi, SHUT. Saya merupakan dosen tetap di program studi kehutanan Departemen Teknologi Hasil Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Ekstraktif Kayu dengan kode KTT 22317. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang ada di Departemen Teknologi Hasil Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada program sarjana. Mata kuliah ini memiliki bobot studi 2 SKS yang dilaksanakan pada saat semester dasar. Pada proses pembelajaran, total keseluruhan pertemuan adalah 16 kali atau 16 minggu, termasuk 2 pertemuan UTS dan UAS. Di sisi lain, dalam proses pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka maupun daring dengan proporsi 80 dan 20%. Adapun platform pembelajaran ini ada 3. Yang pertama ada Semester UGM, yang kedua Zoom Meeting, dan yang ketiga Microsoft Teams. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan pada mata kuliah ini ada 3 CPL ya. Ini 2 CPL pengetahuan, ada P2 dan P3, dan 1 CPL terkait keterampilan umum, ya, ini K1. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam definisi dan klasifikasi ekstraktif kayu. Ini untuk mendukung CPL 4 dan 5. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan penyebarannya dan pembentukan ekstraktif. Ini untuk mendukung CPL 4 dan 5. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metode isolasi ekstraktif kayu. Ini juga untuk mendukung CPL 4 dan 6. Dan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan ekstraktif pada kulit kayu. Ini untuk mendukung CPL 4 dan 6. Adapun bahan kajian selama 14 kali pertemuan di kelas, yang pertama, ini ada struktur kimia organik, definisi ekstraktif, struktur kimia ekstraktif, dan klasifikasi ekstraktif. Ini 4 kali pertemuan. Selanjutnya, terkait materi distribusi dalam dan antar pohon untuk ekstraktif kayu, kemudian jalur biosintesis dan ekstraktif primer. Ini 4 kali pertemuan. Dan yang ketiga, fraksinasi ekstraktif, isolasi komponen, serta karakterisasi spektroskopis ekstraktif. Ini 3 kali pertemuan. Dan yang terakhir, terkait dengan struktur anatomi kulit kayu dan struktur kimia ekstraktif. Ini juga 3 kali pertemuan. Adapun metode penilaian pada mata kuliah ini ada 4 komponen penilaian. Yang pertama ada UTS, ini bobot 40% untuk mengukur CPMK 1 dan 2. Kemudian UAS, ini juga bobot 40% untuk mengukur CPMK 3 dan 4. Kemudian yang ketiga dan 4 ada tugas dan kuis. Ini masing-masing 10% untuk mengukur CPMK 2 dan CPMK 4. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada buku yang terkait dengan ekstraktif kayu maupun jurnal nasional ataupun internasional yang terkait dengan ekstraktif kayu. Demikian rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana RPS ini disampaikan ke mahasiswa pada saat awal pertemuan pertama di kelas ekstraktif kayu. Mari kita ikuti video pembelajaran mata kuliah ekstraktif kayu pada pertemuan kelima untuk materi sebaran ekstraktif kayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah ekstraktif kayu.
Hari ini merupakan pertemuan kelima. Kita akan membahas terkait dengan distribusi ekstraktif kayu, seperti itu. Berikut capaian pembelajaran untuk hari ini. Itu ada 3. Yang pertama, terkait mahasiswa mampu memahami pola distribusi ekstraktif di dalam pohon. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami pola distribusi ekstraktif antar pohon. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dampaknya terhadap pola distribusi ekstraktif itu terhadap penggunaan akhirnya nanti seperti apa. Nah, ini 3 capaian pembelajarannya. Baik, sebelum masuk ke materi, minggu yang lalu kita sudah belajar perbedaan ini ya, komponen primer, komponen sekunder, termasuk juga klasifikasi ekstraktif. Barangkali ada yang mau mereview sebentar, kira-kira siapa? Oke, jadi minggu lalu itu tentang komponen primer dan sekunder kayu. Untuk perbedaannya dari komponen primer itu merupakan komponen penyusun dinding sel. Terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kemudian kalau untuk komponen sekunder itu merupakan komponen yang bukan penyusun dinding sel, terdiri dari zat ekstraktif dan zat anorganik atau mineral-mineral. Kemudian untuk klasifikasi dari ekstraktif itu ada 4 menurut Fengel dan Wegener. Yang pertama ada terpen dan terpenoid, kemudian ada lemak dan lilin. Yang ketiga ada kelompok fenolat, dan yang keempat ada senyawa lain seperti gula dan protein. Baik, terima kasih Friska sudah mereview, sudah benar ya untuk review minggu lalu. Baik, kita melanjutkan materi hari ini terkait distribusi ekstraktif kayu. Nah, eh, kita bisa tampilkan ini pola distribusi dalam pohon. Kira-kira bayangannya nanti seperti apa? Ada yang ingin menanggapi? Mohon izin mau mencoba menjawab, Pak. Oh ya, silakan, Renata. Kalau setahu saya, pola distribusi dalam pohon itu ada 3, Pak. Yang pertama itu distribusi aksial atau secara vertikal, yang kedua ada radial, dan yang ketiga itu ada distribusi antar bagian pohon. Seingat saya gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Renata. Kita coba cek ya. Nah, oke. Pertama aksial, kedua radial, dan ketiga antar bagian pohon. Ya, sudah benar sekali. Terima kasih Renata. Jadi memang nanti yang aksial kita bisa melihat distribusinya dari pangkal ke ujung. Kemudian yang radial ini secara horizontal ya, dari dekat tumpulur hingga nanti dekat kulit gitu kan. Nah, ini biasanya nanti akan berhubungan dengan teras dan gubal atau kayu dewasa dan juvenil. Dan yang ketiga antar bagian pohon. Ada akar, batang, cabang, daun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi di dalam pohon, kalau antar pohon, apakah ada gambaran? Kira-kira siapa yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Arnaya. Baik, untuk pola distribusi antar pohon itu pertama ada genetik, kemudian ada umur pohon, ada juga tentang kondisi lingkungan tempat tumbuhnya berbeda, dan kayunya yang tidak normal. Ini tak normal. Baik, terima kasih. Naya, untuk jawabannya. Nah, kita coba cek ya. Nah, ya ini yang pertama tadi sudah sampaikan. Naya sudah benar ya, ada genetik. Ini baik secara di dalam spesies yang sama ataupun beda spesies. Yang kedua, umur pohon. Nah, ini juga menjadi faktor distribusi antar pohon. Jadi, apakah semakin tua distribusi ekstraktifnya semakin tinggi atau sebaliknya? Nanti kita akan cek juga. Kemudian kondisi lingkungan tempat tumbuh ini juga menyebabkan variasi ekstraktif antar pohon. Yang keempat, kayu tidak normal ya, seperti kayu reaksi. Ada kayu tekan, kayu tarik, kalau kita sudah belajar sebelum-sebelumnya ya. Kemudian ada yang kayu dilukai. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana distribusi aksial? Nah, secara umum distribusi aksial ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama
itu adanya penurunan dari pangkal ke bagian ujung. Ini biasanya berhubungan dengan apa namanya ekstraktif ini ya fenolat ya. Yang ini terkait dengan pembentukan kayu teras atau volume kayu teras, di mana kalau di pangkal itu volume kayu terasnya besar, nah sementara kalau di ujung dia akan semakin kecil, sehingga ekstraktif di ujung menurun ya. Kemudian yang kedua, ini terkait peningkatan dari pangkal ke ujung. Ini biasanya berhubungan dengan ekstrak-ekstrak primer ya, seperti gula dan lemak dan lain sebagainya. Nah ini tujuannya untuk apa? Ini biasanya untuk proses fotosintesis misalnya atau metabolisme tumbuhan, sehingga di bagian ujung eh, apa ekstrak-ekstrak primer seperti lemak dan gula ini akan lebih tinggi dibandingkan di bagian pangkal. Kemudian yang ketiga, seragam atau tidak menentu. Nah, ini beberapa spesies seperti konifer ini fluktuatif ya. Kadang seragam, kadang naik turun. Nah, ini contoh untuk distribusi aksial yang menurun dari pangkal ke ujung. Ini contoh dari risetnya Gomino. Kita bisa melihat Gomino meneliti apa ini ya, eukaliptus ya. Eukaliptus dari ketinggian 5% hingga 90%. Ini kita bisa melihat proporsi terasnya atau luas terasnya ini menurun ya. Nah, ini juga inline dengan kadar ekstraktifnya, di mana dari pangkal hingga ujung itu turun ya. Ini bisa melihat 8 sampai 7. Nah, ini itu umumnya dipengaruhi apa namanya kadar fenolat tadi, di mana memang kadar fenolat itu ekstrak yang eh, terlibat dalam pembentukan kayu teras ya. Semakin ujung itu kan kayu terasnya semakin kecil ya. Nah, yang bersangkutan Gomino juga memakai beberapa pelarut ya, ada dikloro, etanol dan water. Nah, etanol ini umumnya dia melarutkan fenol ya. Kita bisa melihat contohnya saja ya, dari pangkal ke ujung. Nah, ini menurun ya. Nah, ini berhubungan dengan proporsi teras tadi. Dan ekstrak fenol yang terlarut. Ya, ini menyebabkan dia menurun dari pangkal ke ujung. Nah, berbalik pola yang berbeda ditunjukkan apabila yang terekstrak itu bukan fenol, tetapi yang ekstrak-ekstrak primer ya, seperti gula dan lain sebagainya ya. Ini contohnya misal hot water. Hot water itu dia kebanyakan akan mengekstrak komponen-komponen primer seperti gula, sehingga memang di ujung akan lebih tinggi di bagian dibandingkan di pangkal ya. Ini contoh di riset saya di Eucalyptus pelita, ini terbit di Wood Research. Pola yang sama juga dilihat di akasia hybrid ya, di mana di bagian ujung sedikit lebih tinggi ya, naik dibandingkan di pangkal. Nah, ini pola yang sama ditemukan juga di penelitiannya Yeh et al. 2006. Mereka menemukan di mana di top juvenile normal wood ya, ini sedikit lebih tinggi dibanding bottom juvenile normal wood. Ini di studi Loboli Pine ya. Ini kita coba ekstraktifnya. Kita lihat ya, ini saja contohnya. Nah, ini 5,1, ini 3,3. Nah, ini ujungnya lebih tinggi dibandingkan yang pangkalnya. Nah, kemudian bagaimana distribusi radial? Tadi kita sudah membahas yang aksial, kemudian bagaimana dengan radial? Apakah ada tanggapan kira-kira? Polanya seperti apa? Izin menjawab, Pak. Oke, baik, silahkan Renata. Kalau seingat saya, kalau dari pola distribusi radial itu dari dalam keluar, Pak. Jadi mungkin dari empulurnya, terus nanti ke kayu teras, terus kayu teras ke gubal. Itu, Pak, mungkin. Oke, baik, terima kasih Renata sudah menjawab. Nah, memang umumnya ya distribusi radial ini dia akan naik ya dari empulur menuju sebenarnya nanti puncaknya menuju teras luar ya, atau batas antara kayu gubal dan kayu teras ya, itu akan naik ya. Tetapi memang ketika sudah masuk ke kayu gubal dia akan drop ya, menurun ekstraktifnya. Ini kan karena memang ini dipengaruhi oleh
pembentukan kayu teras atau proporsi terasnya, di mana memang di situ banyak ekstrak fenol ya, fenolat. Nah, ekstrak fenol itu memang dia terlibat dalam pembentukan kayu teras. Jadi memang di teras akan lebih banyak ekstraktifnya dibandingkan di gubal. Nah, ini studi saya di Walikukun tahun 2025, sudah terbit di C4 ya. Saya neliti secara radial ekstraktifnya baik kayu teras, zona transisi, dan softwood. Kita fokus saja misalnya di metanol. Metanol itu kan bagus ya untuk melarutkan ekstrak-ekstrak fenolat. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, fenolat itu apa dan lain sebagainya. Nah, di teras dia hampir 2 kali lipat ya dibandingkan di gubal. Jadi memang di teras ini ekstrak fenolatnya lebih tinggi dibandingkan gubal karena memang untuk proses pembentukan kayu terasnya. Dan fenol ini akan memengaruhi warna ya, warna pada kayu. Sehingga memang di teras kenapa dia lebih gelap, yaitu karena ada ekstrak fenolnya. Nah, kita bisa melihat ya ini ya. Ini di bagian teras warnanya lebih gelap dibandingkan di bagian gubalnya ya yang lebih terang. Dan memang kalau di gubal dia akan lebih banyak ekstrak primer ya, seperti gula dan lain sebagainya. Nah, di zona transisi ini sedikit lebih rendah ya dibandingkan di teras karena memang ini pertemuan ya antara gubal dan teras di transisi zone ini ya. Nah, pola yang sama saya juga temukan di studi riset saya yang lain di tahun 2020 di Eucalyptus pelita, di mana memang di bagian teras ini akan lebih tinggi ya dibandingkan di bagian gubal. Di kayu putih pun sama ya polanya. Nah, Yunis juga melaporkan pola yang sama ya. Misal kalau khusus di kayu teras, di mature wood ini ekstraktifnya akan lebih tinggi ya dibandingkan juvenil. Berbeda kalau fokus di kayu gubal yang di sana memang banyak ekstrak primer ya. Nah, ini memang di sebenarnya akan sedikit lebih tinggi dibandingkan di mature wood. Nah, itu tadi kita sudah belajar antara distribusi aksial, radial, sekarang antar bagian pohon. Kira-kira polanya seperti apa? Nah, contoh saja ini penelitian Pikan ya 2019 kita bisa melihat contoh di oak ya. Oak ini misal di bagian teras, softwood sama bak, kita contoh bisa melihat di ekstraktif metanol ya. Metanol ini ternyata di bagian kulit lebih tinggi dibandingkan bagian lain di gubal ataupun di teras. Kenapa bisa demikian, Pak? Ya, ini memang ini disebabkan karena apa? Karena bagian kulit merupakan bagian terluar pohon sebagai benteng awal terhadap misal cekaman lingkungan luar, kemudian serangan hama penyakit ya, sehingga memang tumbuhan atau pohon dia akan membentuk metabolit sekunder yang akumulasi tinggi di bagian kulit untuk untuk tujuan defense mechanism seperti itu ya. Nah, ini penjelasan umumnya ya. Jadi untuk defense mechanism sehingga memang di bagian kulit jumlah akumulasi ekstraktifnya ini akan lebih besar untuk kegiatan defense mechanismnya pohon tadi. Nah, kemudian bagaimana pola distribusi antar pohon? Kita bisa cek ya. Ini terkait dengan genetiknya. Ya. Kita bisa melihat tabel 2 ini sama-sama satu jenis, tetapi klon yang berbeda, ekstraktifnya pun juga berbeda ya polanya. Ini kenapa demikian, Pak? Ya ini karena memang ada faktor genetik seperti itu ya. Jadi baik di spesies yang sama ataupun spesies yang beda. Nah, ini penting kita sebenarnya untuk penggunaan kayu misalnya ya, kalau pengen untuk misalnya pulp dan kertas, kita pengen ekstraktifnya lebih rendah, ya sudah nanti cari genetik spesies kayu yang ekstraktifnya rendah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini studi saya di jabun merah dan jabun putih sama. Saya menggunakan spesies yang sama, misalnya jabun putih ini ya.
tiga famili yang berbeda ini ekstraktifnya pun berbeda-beda ya. Ini misal 2,5, 18,0 dan 4,5 ya. Ini contoh saja. Ternyata meskipun di dalam spesies yang sama itu apabila familinya berbeda juga ekstraktifnya juga berbeda. Nah, kemudian kalau umur pohon. Nah, umur pohon kira-kira kalau dilihat di grafik ini polanya seperti apa ekstraktifnya? Ada yang ingin menjawab? Rizka? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Eh, mungkin kalau dilihat dari grafiknya itu semakin tua mungkin ya Pak, semakin banyak ekstraktifnya sih beberapa, yang etanol, cold water, sama yang hot water. Oke. Baik, Ekstraktifnya. baik, terima kasih Renata. Ya, ini kita bisa lihat ya, semakin tua semakin ekstraktifnya tinggi ya. Ini kenapa demikian? Memang di kayu yang lebih tua, kambium vaskuler itu akan lebih aktif atau banyak membelah ya, memperbanyak diri untuk menjadi sel parenkim, sehingga memang pembentukan sel parenkim ini menjadi meningkat. Ya, ini akan berkorelasi dengan kecenderungan ekstraktif juga akan meningkat ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Renata untuk jawabannya. Nah, ini saya juga neliti di mahoni polanya sama ya. Semakin tua, ekstraktifnya akan semakin tinggi. Tadi karena memang pembelahan sel tadi ya untuk membuat sel parenkim yang lebih banyak, di mana itu akan meningkatkan ekstraktifnya. Nah, kemudian kalau kita sudah melihat distribusi ekstraktifnya baik di dalam pohon atau antar pohon, ya kita bisa mengaitkan dampaknya nanti dalam penggunaan akhir. Kira-kira apakah ada yang berkomentar kalau misal saya ingin kayu untuk pertukangan atau pulp. Nah, saya pengen ekstraktifnya seperti apa? Kalau misal untuk pulp, ada yang ingin menjawab? Izin mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Kalau untuk pulp itu biasanya diharapkan kayunya itu memiliki ekstraktif yang rendah. Ya. Kalau untuk kayu pertukangan itu biasanya dicari yang ekstraktifnya tinggi karena baik untuk keawetan dan estetikanya. Oke, baik. Ya, terima kasih Friska. Ya, sudah benar ya. Jadi memang ini tergantung penggunaan akhir. Tadi sudah disampaikan, sudah benar kalau memang untuk pertukangan lebih baik ya kayu terasnya tinggi, ekstraktifnya tinggi karena akan menaikkan nilai tambah atau nilai ekonominya. Tetapi kalau untuk pulp lebih baik ekstraktifnya rendah, kayu terasnya juga rendah karena nanti akan berdampak terhadap kualitas pulp itu sendiri. Misalnya apa? Ya ini konsumsi bahan kimianya akan lebih tinggi, ya ini akan menaikkan cost ya. Kemudian juga bisa menimbulkan cacat produk. Jadi biasanya di paper-paper itu dinamakan pitch problem atau pitch deposit ya, bintik hitam pada pulp. Nah, bintik hitam pada pulp seperti apa Pak? Ya ini contoh saja ya. Ini di papernya Gutierrez 2010. Nah, ini seperti ini. Ini kan sangat merugikan ya kalau untuk pulp dan kertas. Studi saya di Eucalyptus pelita juga saya meneliti lipopilik ekstraktif ya. Lipopilik ekstraktif itu senyawa yang berpengaruh terhadap kualitas pulp dan kertas atau yang menimbulkan pitch problem ya, terutama apa Pak? Terutama senyawa ini ya, sterol sama triterpenoid dan juga very long chain fatty acid ya. Ini juga dapat menimbulkan pitch problem. Alangkah baiknya kalau ingin pulp dan kertas, senyawa-senyawa ini yang saya sebutkan itu rendah ya. Nah, itu akan lebih bagus. Nah, berbeda tadi ketika untuk pertukangan, ya kita bisa kayu terasnya lebih banyak, Pak. Karena dengan kayu teras yang banyak, ekstraktifnya lebih tinggi, maka keawetan alami kayunya juga akan meningkat seperti itu. Dan juga kita bisa melihat kayu teras itu warnanya bagus ya dibandingkan kayu gobala. Ini juga akan menaikkan nilai estetika. Contoh kita kalau mau jati yang mahal itu biasanya kayu terasnya
proporsinya lebih besar ya. Kemudian juga warnanya menarik, golden brown, ya itu biasanya apa namanya dicari oleh pengusaha-pengusaha mebel ya untuk mebel dan sebagainya kan menaikkan nilai tambah dibandingkan yang apa jati yang gubalnya lebih tinggi misalnya dan kayu terasnya mungkin nggak gelap ya, warnanya agak terang ya seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, terima kasih. Kalau cukup, nah ini ada kuis. Silahkan nanti dikerjakan. Kuis ini merupakan juga bentuk assessment ya. Ini proporsinya 10% dari total nilai untuk ekstraktif kayu ya. Ya, sudah saya chat ya. Silakan bisa mengerjakan kuisnya. Oke, baik. Waktu telah habis. Terima kasih. Ini Arnaya ya, juara 1, Atika juara 2, Priska juara 3. Baik, kita kembali lagi di materi. Nah, berikut tugas untuk minggu depan ya. Silahkan untuk yang NIM ganjil mencari paper yang kemudian nanti direview dan dibuat PPT ya terkait dengan variasi ekstraktif kayu akibat kayu tidak normal ya. Sebenarnya tadi ada kayu reaksi ya, kayu yang dilukai dan lain sebagainya. Nanti silahkan minimal 1 paper saja ya. Kemudian yang NIM genap ini variasi ekstraktif akibat lingkungan tempat tumbuh ya. Misalnya karena perbedaan musim hujan dan musim panas misalnya. Ya, nanti silakan dicari papernya minimal 1 dibuat PPT. Nah, untuk dokumennya nanti silahkan dikumpulkan H-1 ya atau hari Senin di email saya ya. Kemudian nanti hari Selasanya kita akan bahas bareng-bareng ya. Nanti kalian presentasi ya di hari Selasanya. Baik, ada pertanyaan untuk tugasnya? Aman ya? Oke, kalau aman, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Nanti kita akan bertemu minggu depan pada pertemuan ke-6 ya. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Oke.